Halo kawan-kawan semua, selamat pagi. Ketemu dengan aku Meldi Faganzai. Minggu lalu ada yang request. Dia bilang, "Bang, buatkan topik mengenai ngelamar kerja, Bang." Apalagi lagi musim-musim COVID-19 ya. Dimana banyak perusahaan yang PHK karyawannya, ada juga yang merumahkan beberapa karyawan. Jadi dia minta topik dimana aku membahas tentang bagaimana cara ngelamar kerja. Ya, mendapatkan pekerjaan itu memang impian semua orang ya. Ada yang kepingin punya pekerjaan sesuai dengan passionnya, hobinya, ataupun ada juga yang bahkan dapat pekerjaan itu yang penting kerja. Dia tidak memikirkan resiko-resiko dari pekerjaan yang dia lamar. Kali ini aku akan bahas beberapa tahayul-tahayul di dalam melamar kerja yang masih dipercaya mau ngomong aja aku sampai susah. Tahayul-tahayul yang masih dipercaya orang Indonesia dalam melamar kerja, yang masih dipercaya sampai saat ini ya. Tapi sebelum kita bahas ke pembahasan topiknya, jangan lupa untuk di-subscribe, lalu like, nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan berita-berita atau info-info berikutnya di videoku. Bagi kamu pejuang pelamar kerja, ada beberapa hal tahayul yang diharapkan jangan dipercaya lagi ya. Yang pertama adalah adanya orang dalam. Nah, ini adalah tahayul yang sangat populer ya. Jadi dia menganggap dengan adanya orang dalam atau sepupunya bekerja di perusahaan itu, saudaranya, dia beranggapan itu akan memperlancar segala proses seleksi sampai tahap interview. Aku percaya 90% perusahaan di Indonesia pure kalau mencari kandidat karena kemampuannya, bukan karena adanya orang dalam. Nah, jadi masih ada berpikir kalau ada orang dalam akan lancar segalanya. Buang itu ya, nggak ada. Itu adalah tahayul. Bang, aku lulus bang, dibantu dengan saudaraku. Aku lulus dengan adanya orang dalam. Ingat, kamu lulus pada waktu itu bukan karena dia sebenarnya, tapi kebetulan kamu lulus karena kemampuan kamu sesuai dengan kriteria yang diminta oleh tim HRD-nya, bukan karena dia. Coba kalau misalnya kamu nggak lulus, bisa nggak dia ngomong ke HRD supaya tolong dong lulusin? Nah, aku percaya nggak akan bisa. Karena HRD itu pure mencari orang yang memiliki kemampuan, skill, dan tentunya bukan karena orang dalam. Mungkin ada yang berpikir kayak gini, Bang, sepupuku kepala cabangnya bang, aman lah berarti. Belum tentu, karena yang menentukan itu adalah sikap dan etikamu. Nah, kalau seandainya kamu pun punya saudara kepala cabang, tentunya dia aja males untuk merekomendasikan orang-orang yang sikapnya buruk. Dia akan malu tentunya. Yang kedua, membayar biaya administrasi. Ini juga tahayul. Kalian kira ini seleksi masuk QNet? Bayarnya 9 juta. Kalaulah ada yang meminta biaya administrasi dengan alasan supaya lulus, nah biaya administrasi yang nggak wajar misalnya, itu sebenarnya bukan dari perusahaannya, tapi itu adalah oknum dari HRD-nya. Coba ditanyakan dengan detail, untuk apa sih biaya administrasi itu? Nani? Kawan aku kena kutip 20.000 aja nggak jadi ngelamar kerja. 95% perusahaan gede di Indonesia tentunya tidak akan memungut biaya apapun saat melakukan seleksi dan tahap interview. Memang QNet bayar 9 juta. Baca. Yang ketiga, terlalu merendahkan diri. Nah, ini juga tahayul yang masih dipercaya sampai sekarang. Dia berpikir dengan merendahkan diri, dia akan dikasihani sehingga dia akan lulus. Tolonglah Pak, dibantu. Aku punya adik, punya orang tua, keluarga kami susah. Apakah itu akan membuat teman-teman lulus? Tidak. Rendah hati boleh, tapi jangan rendah diri.
Karena kalau sempat teman-teman rendah diri, ini akan membuat tim penyeleksi akan memberikan Anda nilai 0 karena menggambarkan kalau Anda tidak berkualitas. Yang keempat adalah membahas pengalaman kerja yang terlalu dalam. Mungkin nanti sama teman-teman ketika interview itu akan ditanya, pengalaman kerjanya apa yang dikerjain di sana, job desk-nya sebagai apa, dan lain-lain. Nah, teman-teman langsung menceritakan semuanya sampai tuntas karena berpikir akan terlihat sangat berpengalaman. Akhirnya bisa lulus seleksi. Ingat, ini fake, salah total. Sampai rahasia tata cara kerja di sana diceritakan supaya dia itu dapat nilai tambah karena orang yang benar-benar handal nih. Itu salah, itu nggak benar ya. Halo motherfucker. Kalau kamu seperti itu, maka kamu auto akan ditolak. Kenapa? Maka tim HRD-nya akan bilang, kalaulah seandainya kamu bergabung ke perusahaan kami, maka kamu nggak akan bisa menjaga aset penting perusahaan, baik secara data, sistem, ataupun aset-aset lainnya. Seharusnya kamu cukup menceritakan seputar job desk-nya saja, jangan menceritakan rahasia di balik job desk itu, apalagi rahasia perusahaannya. Itu nggak boleh. Bang, aku ditanya seputar job desk-ku memang benar-benar sangat mendetail, Bang. Nah, apa yang harus aku lakukan? Harusnya aku ceritakan dong. Nah, kalau menurut aku, jangan. Tapi kamu cukup jawab, mohon maaf Pak, saya hanya bisa menceritakan job desk-nya saja, apa tugas-tugasnya di sana. Untuk yang lainnya, saya tidak bisa ceritakan. Tapi, kalau saya dikasih kesempatan untuk bergabung di perusahaan ini, saya akan buktikan sistem kerja yang saya dapatkan di sana, saya terapkan di perusahaan ini supaya perusahaan kita lebih maju. Begitu kamu akan terlihat lebih cerdas, kemudian lebih elegan, dan pengalamannya itu lebih terlihat. Yang kelima, ada yang berpikir nilai rendah auto gagal. Nah, ini juga salah satu tahayul yang masih dipercaya sampai sekarang. HRD itu tidak pernah memandang orang dari segi nilainya, tapi dari segi sikap, attitude, dan SDM-nya. Nah, mengenai SDM ini akan aku kupas tuntas. Hal apa-apa saja yang dijadikan penilaian terkait attitude, sikap, dan SDM akan aku bahas di video-video berikutnya. Jadi jangan sampai lupa, silahkan di-subscribe sekarang, jadi tidak ketinggalan info berikutnya ya. Few inches later, 2 hours later. Yang keenam, berpenampilan apa adanya. Kamu akan terlihat jujur, kemudian kamu auto diterima. Ini juga tahayul. Ini termasuk hal-hal yang tidak benar. HRD itu sangat sensitif dengan yang disebut penampilan atau grooming. Jadi sebelum untuk mengikuti seleksi dan tahap interview, maka persiapkanlah semuanya dengan matang, baik itu berkas ataupun seragam yang digunakan saat kamu interview. 7. Ini termasuk hal yang paling penting. Beranggapan dengan CV ya. Kalau teman-teman menyusun lamaran itu dengan apa adanya saja, maka penilaian buat kamu juga apa adanya saja. Halo motherfucker. Nah, buatlah CV itu semenarik mungkin. Buat CV itu yang kesannya, wah, ini anak memiliki kriteria yang baik. Buatlah di CV itu bagaimana pengalaman kerjamu, apa job deskmu, seberapa detail kamu memahami pekerjaanmu. Nah, jadi dengan begitu HRD akan tertarik untuk mengundang kamu untuk mengikuti seleksi dan interview. Nah, mungkin itu hal-hal yang tahayul di dunia ngelamar kerja ya. Yang perlu teman-teman lakukan adalah hindari ketujuh hal tadi. Good job. Nah, silahkan teman-teman boleh subscribe, like, dan komen, nyalakan juga loncengnya. Kenapa sih harus subscribe? Karena akan banyak hal-hal penting lainnya yang akan aku bahas di sini. Jadi jangan sampai ketinggalan info-info berikutnya. Oke lah, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jika ada saran aku harus membawa topik apa, boleh komentar, japrik WA juga boleh, ataupun DM dari Instagramku juga nggak apa-apa. Happy weekend buat teman-teman semua. Selamat beristirahat dan selamat menjalankan ibadah puasa. Meldi for channel.